Di dalam video kali ini, kita akan membahas secara singkat tentang penaklukan Konstantinopel oleh sang penakluk Muhammad Al-Fatih. Kejatuhan Konstantinopel sudah diprediksi oleh baginda Rasul Muhammad SAW lewat hadis yang artinya Konstantinopel akan jatuh di tangan seorang pemimpin yang sebaik-baik pemimpin, tentaranya sebaik-baik tentara, dan rakyatnya sebaik-baiknya rakyat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Al-Hakim. Konstantinopel didirikan di sebuah semenanjung berbentuk segitiga yang membentuk perpanjangan Eropa di bagian paling tenggara. Di bagian selatan berbatasan dengan Laut Marmara. Di utara dibatasi Tanduk Emas yang bermuara di Bosporus. Dibangun pada tahun 447 Masehi oleh Kaisar Theodosius II. Dinding tersebut melindungi 7 bukit. Di atas bukit pertama berdiri Akropolis di titik pertemuan Bosporus dan Bizantium yang didirikan sekitar 600 sebelum Masehi. Bukit ketujuh terpisah dari keenam bukit pertama oleh lembah likus yang dalam. Dinding pertahanan itu melindungi kota dari lautan. Hagia Sophia, sebuah basilika berkubah yang didirikan Kaisar Justinian pada 537 Masehi, berada di atas bukit pertama. Di lereng Marmara bukit pertama tampak istana besar Bizantium. Pertama kali dibangun Kaisar Konstantin Agung saat membangun Konstantinopel sebagai ibu kota kekaisarannya pada 330 Masehi. Pada Februari 1452, Sultan Mehmed II memiliki rencana yang jelas untuk menyerang Konstantinopel. Saat itu, Konstantin mengutus seorang duta untuk menginformasikan kepada Senat Venesia bahwa sang sultan bersiap mengepung kota. Dia mengatakan kejatuhan Konstantin tak terelakkan jika kekuatan Kristen di Eropa tidak membantu Bizantium. Bangsa Venesia sepakat mengirimkan persediaan ke Konstantinopel, tapi mereka tidak menjanjikan penambahan militer karena mereka juga sedang berperang dengan kota Firenze. Atas nama Bizantium, Senat memohon pada Paus Nikolas V, Kaisar Romawi Frederick II, Raja Ferrante dari Napoli, dan John Hunyadi dari Hongaria menginformasikan tentang bantuan yang telah disediakan dan menyatakan dalam krisis yang begitu hebat, bantuan persediaan dirasa tidak cukup. Tapi permintaan Senat akan bantuan militer tidak bisa terpenuhi dikarenakan kekuatan Kristen di Eropa terlalu sibuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Bahkan adik-adik Konstantin sendiri seperti Demetrius dan Thomas Palaiologus, Raja Morea, tak mampu menolong kakaknya karena mereka diancam Jenderal Sultan Mehmed II, Omer Pasha, yang pasukannya ditempatkan di tanah Korintus untuk menghalangi mereka mengirimkan pasukan ke Konstantinopel. Setelah pertemuan dengan para wazirnya, Sultan Mehmed II memerintahkan Dai Karasi Pasha untuk menyerang kota-kota di pantai Bizantium di Trakia. Kota-kota di Laut Hitam langsung menyerah. Tapi di pantai Marmara berusaha melawan, seperti Selembia dan Perintus. Perlawanan ini dengan cepat direbut dan dihancurkan pasukan Karasa Pasha. Awal Maret 1453, Sultan Mehmed II mulai membentuk armada di Gallipoli. Armada ini dipimpin Gubernur Gallipoli, Sulaiman Boltoklu, keturunan Bulgaria yang masuk Islam. Kemudian Sultan Mehmed II mengumpulkan pasukannya di Trakia untuk bekerja sepanjang musim dingin, menyiapkan senjata, pakaian perang, artileri, dan mesin penyerangan, di mana kekuatan militernya diperkirakan sebanyak 300.000 orang. Di lain pihak, Gubernur Venesia, Girolamo Minotto, meyakinkan dukungannya kepada Konstantin dengan menyatakan bahwa orang-orangnya akan bersama-sama bertanggung jawab mempertahankan kota. Bantuan dari Genoa pada 29 Januari 1453 berupa 2 buah kapal yang membawa 700 pasukan pimpinan Giovanni Giustiniani membuat Konstantin merasa lega. Kemudian Konstantin mengangkat Giustiniani sebagai komandan pertahanan kota. Sementara orang-orang Venesia memberikan kapal mereka di bawah arahan sang kaisar. Namun, pada 26 Februari, 6 kapal Venesia dengan 700 pasukan menentang perintah dengan meninggalkan Konstantinopel. Akibatnya, Konstantinopel tidak sedikit pun mendapatkan bantuan sumber daya dari Venesia.
Sultan Mehmed II membangun sebuah artileri yang tangguh dengan bantuan Urban yang menciptakan meriam besar yang 2 kali lebih besar dari meriam Rumeli Hisari. Meriam itu bisa menembakkan bola batu seberat 550 kg dan mencapai jarak sejauh 1,6 km. Sebulan kemudian, Sultan menggerakkan artilerinya dan mencapai daerah sekitar 8 km dari Konstantinopel. Sultan mendirikan tendanya di luar gerbang Saint Romanus. Sultan pun memeriksa seluruh pasukan dan memerintahkan komandannya menempati posisi masing-masing untuk bersiap berperang. Begitu pasukannya telah berada di posisi masing-masing, Sultan mengirimkan utusan ke kota untuk menawarkan penyerahan kota kepada orang-orang yang bertahan. Tapi tawaran itu ditolak. Penolakan tawaran ini dianggap sebagai bentuk perlawanan. Hari berikutnya, artileri mulai menembaki kota. Serangan dipusatkan di hamparan dinding bukit ke-6 dan ke-7. Saat matahari terbenam, pengeboman itu menghancurkan sebuah bagian benteng di bukit ke-6. Namun pasukan bertahan mampu memperbaikinya pada malam hari. Pada 11 April, semua artileri disiapkan untuk melanjutkan pengeboman kota dan berlangsung tanpa gangguan selama sisa pengepungan. Pada 12 April, Baltoklu memimpin armadanya untuk menyerang rantai di Tanduk Emas yang dijaga kapal Galkon, Bizantium, dan Italia. Pertempuran berlangsung hebat sehingga memaksa Baltoklu untuk mundur. Pada 18 April, Sultan Mehmed II meluncurkan serangan darat dari Mesotesion. Peperangan sengit ini berlangsung 4 jam dan memakan korban 200 tentara Sultan tanpa satupun korban dari pihak Konstantin. Pada 22 April, para teknisi Sultan menggunakan sapi untuk membawa 72 perahu menuju Tanduk Emas Konstantinopel yang dilengkapi meriam. Pasukan Konstantinopel terkejut atas masuknya perahu Turki ke Tanduk Emas yang mampu menyerang sisi utara Konstantinopel. Pasukan Konstantin tidak tahu apa yang semestinya mereka lakukan dan putus asa akan serangan tersebut. Sementara itu, Sultan meluncurkan serangkaian serangan darat terhadap tembok Theodosius. Serangan pertama dimulai pada 7 Mei. 5 hari kemudian, serangan lainnya diluncurkan di daerah Blackheirne. Kali ini, penyerangan tersebut dilancarkan oleh 50.000 tentara, namun masih mampu dipatahkan oleh pasukan Konstantinopel. Pada 16 Mei, armada Turki di Bosporus berlayar ke Tanduk Emas untuk melakukan penyerangan. Namun, setiap upaya penyerangan yang dilakukan selalu kandas dan mampu dihentikan oleh rantai besar yang dipasang pasukan Konstantinopel. Ironisnya, armada Turki mundur tanpa melontarkan satu kali tembakan pun. Saat bersamaan, pasukan pelopor Sultan menggali terowongan untuk akses bawah tanah menembus dinding pertahanan. Pada 16 Mei, pasukan Konstantin menemukan satu terowongan tersebut. Kemudian, Konstantin mengutus duta besar Notaras untuk mengambil tindakan antisipasi. Pada 18 Mei, teknisi Sultan membuat menara perang dan jalan di atas parit pertahanan di luar dinding Mesotesion. Pada malam hari, pasukan bertahan merayap keluar dan meledakkan menara itu, sekaligus menghancurkan jalanan dan menggali parit hingga dalam. Usaha Turki lainnya dapat digagalkan dengan cara yang sama. Pada 19 Mei, teknisi Sultan membangun jembatan panton di seberang Tanduk Emas dan meletakkan meriam untuk membombardir dinding daratan maupun lautan di daerah Blackheirne. Pada 23 Mei, kapal bertiang Venesia terlihat di Laut Marmara dan saat mendekati kota, skuadron perang Turki menghadangnya. Kapal Venesia berhasil menghindar dan masuk ke Tanduk Emas. Kemudian Sultan menawarkan penawaran dengan syarat kepada Konstantinopel. Sultan menjanjikan akan mengangkat pengepungan bila sang kaisar membayar upeti tahunan sebesar 100.000 uang logam emas dan membiarkan orang-orang Yunani meninggalkan kota tanpa gangguan. Namun negosiasi itu ditolak kaisar. Kemudian Sultan bertemu dengan dewannya untuk mengambil tindakan lanjutan. Wazir Agung Halil Pasha menuntut penarikan dari pasukan. Dia juga menasihati Sultan untuk menerima persyaratan Konstantin.
agar bisa mundur sebelum kekuatan Kristen datang membantu Bizantium. Zaganos Pasha menentang pendapat Wazir Agung dengan tegas. Zaganos menyarankan Sultan agar tetap menyerang kota. Pendapat Zaganos inilah yang sebenarnya diinginkan Sultan pada Wazir Agung. Pada 27 Mei, Sultan mengirimkan utusan ke seluruh perkemahan Turki dan mengumumkan bahwa beberapa hari ke depan akan melancarkan serangan besar-besaran ke Konstantinopel. Subuh 28 Mei, Sultan memerintahkan pasukannya agar bersiap di posisi masing-masing untuk menyerang di hari esok dan sekitar 2000 tangga di bawah mendekati dinding pertahanan. Dengan berkuda, Sultan memberikan perintah pada Admiral baru Hamzah Bey untuk meluncurkan armadanya ke Tanduk Emas. Sementara sisanya membentuk penjagaan di sekeliling pantai Marmora sehingga mengalihkan beberapa pasukan bertahan untuk menjaga dinding lautan. Pada Selasa 29 Mei, Sultan memberi perintah penyerangan. Penyerangan pertama menyerang dengan peperangan liar diiringi pukulan genderang yang sangat keras. Kemudian Bazibozuk melewati parit pertahanan dan mendirikan tangga di dinding luar. Beberapa pasukan berhasil memasuki bagian dalam dinding sebelum dipatahkan pasukan Konstantin. Setelah 2 jam bertempur hebat, Bazibozuk ditarik mundur setelah memporak-porandakan pasukan bertahan. Sehingga gelombang kedua serangan Sultan bebas dilancarkan dengan pasukan infanteri pimpinan Ishak Pasha dan Mahmud Pasha. Serangan ini diiringi pengeboman artileri. 1 jam sebelum subuh, bola meriam yang diluncurkan dalam serangan ini menghancurkan dinding luar Mosotation dengan telak, sehingga terdapat celah yang digunakan pasukan Sultan untuk masuk ke kota. Tapi dengan cepat, pasukan Konstantin dengan pertempuran hebat dapat mematahkan dan membantai pasukan Sultan dan memaksa Ishak Pasha memundurkan infanterinya. Kemudian Sultan memerintahkan Janisari untuk langsung menyerang langsung ke pusat pertahanan pasukan Konstantinopel. Dan Sultan menyemangati agar pasukannya tidak patah semangat dan mengatakan bahwa pasukan Konstantinopel telah meninggalkan dinding. Dengan itu, pasukan Sultan sebentar lagi akan merebut kota. Serangan ini direspon dengan putus asa oleh pasukan Konstantin. Saat matahari terbit, Janisari berhasil menyerbu ke dalam celah yang dibuat oleh Meriam Urban di dinding luar dekat gerbang Saint Romanus yang dijaga Konstantin dan Justiniani. Namun kesatuan Janisari belum mampu menembus dinding dalam, tapi arus peperangan berbalik saat Justiniani menderita luka serius. Konstantin tetap mencoba meredam arus serangan saat Janisari mampu menembus dinding dalam. Untuk kali terakhir, sang kaisar terlihat berada di posnya di Murus Bakaterius, bertarung sengit di samping rekan setianya John Dalmata dan sanak saudaranya Palaiologus dan Don Francisco dari Toledo. Tak lama setelah itu, bintang dan bulan sabit Turki berkibar di menara Theodosius dan istana Blackhairnai saat pasukan Turki menembus dinding dalam dan membunuh atau menangkap pasukan di tembok Theodosius dan menyebar ke seluruh kota. Kantong perlawanan Konstantinopel disapu hingga habis, sekaligus menandai jatuhnya Konstantinopel dan selesainya peperangan. Sultan Mehmed II memasuki kota dan melihat keadaan di sekelilingnya yang hancur akibat perang. Dengan direbutnya kota, maka peperangan ini berakhir dengan kemenangan yang diraih oleh pasukan Turki pimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Konstantinopel jatuh, pasukan Turki berjaya. Demikianlah sejarah ringkas tentang penaklukan Konstantinopel.